Kamu di mana? Ding. Kenapa baru datang? Untung kamu nggak bercanda. Kalau kamu berani bercanda nasibmu bakal lebih parah dari sekarang. Ding. Sudah jangan nangis. Ayo kita balik ke mobil. Kamu ini orang apa sih? Masih bisa ketawa? Nggak ada rasa kasihan sama sekali ya? Cepat lepas bajumu. Beneran deh nih. Kamu ngapain ke tempat sepi begini malam-malam? Aku kira kamu diculik. Kalau aku beneran diculik, dengan kecepatanmu datang aku udah pasti tewas. Beneran deh, aku lagi syuting. Kamu syuting. Kenapa? Kamu main film apa? Film besar dan aku pemeran utamanya. Kamu aja pemeran utama. Aku rasa paling banter kamu jadi figuran. Dengar ya, paling nggak aku jadi stuntman pemeran utama. Jadi stuntman siapa? Jangan banyak nanya deh. Dengar ya, sekarang aku nggak mau jawab pertanyaanmu. Ayo pergi. Gak apa-apa kan? Gak, aku harus telepon dulu. Lagi-lagi si desa ini nelpon terus. Dia hampir bikin aku meledak. Aku bilang sama dia. Ding, kenapa kamu gini? Aku Jin Yuan. Jin Yuan itu kamu. Iya, kenapa nggak boleh? Kamu tahu nggak keluarga hampir gila karena kamu belum pulang. Tolong bilang ke keluarga. Aku sama Ding. Biar mereka tenang. Kamu dan Ding beneran bersama ya? Iya, dia sama aku. Belum selesai ngomong kamu udah ngecut. Ngomong banyak sama dia ngapain? Kenapa? Mereka beneran bersama. Ayo masuk dulu. Ini apa sih keadaannya? Aku nggak tahu. Ini apa sih keadaannya? Ada apa ini? Jangan dekat-dekat Ding, aku bilang ya jangan dekat-dekat. Tempat ini gelap dan sepi, aku bilang ya aku hebat loh. Jangan dekat-dekat. Kamu terlalu banyak mikir, aku cuma mau kasih tahu. Mobilnya kayaknya rusak. Rusak gimana dong? Kamu tunggu di sini, aku turun lihat dulu. Apa dia sama Ding? Aku telepon Ding malah Jin Yuan yang angkat.
Syukurlah tahu dia sama siapa. Aku jadi tenang. Laki-laki perempuan sendirian malam-malam. Mereka sekarang di mana? Teleponku tiba-tiba putus terus aku telepon lagi. Malah mati. Dasar cewek ini. Pulang-pulang aku hajar dia. Berani kamu. Orang-orang keluarga Xiao Bai kita kenal baik pasti nggak ada apa-apa. Benar-benar bikin pusing. Hujan deras begini kamu bilang. Gimana sudah bisa diperbaiki? Aku nggak bilang bisa memperbaiki. Aku cuma turun lihat-lihat. Bukan mas kamu nggak bisa memperbaiki ngapain turun? Aku lihat orang lain juga gitu. Turun terus buka lalu. Gimana dong? Ya udah tunggu aja. Tunggu sampai pagi lihat gimana. Kamu telepon temanmu. Minta dia jemput kita kan bisa. Dasar bodoh. Kayaknya kemasukan air. Nggak bisa nyala. Sekarang bener-bener hancur. Kita harus menginap di mobil nih. Kamu kira aku mau menginap di mobil? Kalau aku pulang kakekku pasti bunuh aku. Kamu segitunya takut sama kakekmu. Bukan takut kamu nggak ngerti. Aku cuma nggak mau bikin kakekku marah. Lagi-lagi pura-pura berbakati. Kamu masih ngomong kalau bukan karena kamu. Aku nggak bakal datang ke sini. Tahu aja kamu belum tidur duduklah. Kamu bilang ini Jin Yuan. Kamu pulang tidur aja tidur aja. Tidur apaan aku nggak bisa tidur. Jangan terlalu khawatir. Sekarang anak muda pacaran. Pulang agak malam itu wajar. Kita ini punya anak perempuan beda. Aku temani kamu nunggu. Anak perempuan beda. Halo, Kenapa mobilnya diparkir di sini? kemarin malam mobilnya rusak. Tolong tunjukkan SIM Anda. Ada apa? SIM. Om polisi.
Ambil ini. Markas-markas. Ini kru film apa sih brengsek? Ini terlalu ngeselin. Kenapa kamu nggak telepon polisi? Waktu itu HP-ku habis baterai. Kalau bukan karena Dingiding datang tepat waktu, kalian gak bakal bisa lihat aku lagi. Nangis terus. Gadis sebesar ini. Sehari-hari nggak tahu ngapain. Selalu bermimpi jadi bintang mau sukses, dalam semalam mungkin nggak. Nggak pukul kamu pukul siapa? Dikit-dikit aja. Yang penting anaknya pulang dengan selamat. Aku lagi ngajar anak ini. Ngajarnya gitu sih. Anaknya udah sedih banget masih ngomong. UNR lapar nggak tante masakin kamu ya? Lapar banget tante. Tante masakin mie ya? Aku langsung masak ya, oke udah. Masih tahu lapar pukulannya masih kurang. Kurang gimana? Masa kamu ngebantah aku? Marah-marah aja anak kamu di luar makan begini. Kamu sebagai ayah juga punya tanggung jawab. Gadis sudah besar. Ibu nggak ada di sampingnya nggak bisa. Mama, UNR. Mama. UNR. Sudah jangan nangis. Duduk yang baik. Tante mau ngomong sama kamu ya. Jangan salahkan ayah. Kamu tidak pulang semalaman. Kamu tahu tidak dia sangat khawatir. Dia tidak tidur semalaman. Aku tidak percaya, lihat saja dia seperti apa. Rasanya ingin mencekiku. Ayahmu benar-benar menyayangimu. Menyayangiku? Kapan dia pernah menyayangiku? Dari kecil sampai besar, aku selalu jadi duri dalam dagingnya. Jinba olah anak kesayangannya. Kamu benar-benar salah menuduhnya. Berapa tahun sudah Bibi di rumahmu? Aku paling tahu apa yang ada di pikirannya. Bibi kasih tahu ya. Ayahmu paling sayang sama kamu. Paling khawatir juga sama kamu. Keluarga ini memang lebih sayang sama Baoer. Bukan karena dia dari kecil tubuhnya lemah. Wajar kalau lebih diperhatikan. Kamu kok sampai iri begitu? Bagaimana caranya jadi kakak? Lapar tidak? Sudah tidak apa-apa. Bibi tahu kamu sedih. Jangan nangis, Bibi lihat dulu. Sakit tidak? Nanti Bibi rebuskan telur untukmu. Untuk mengurangi bengkak cepat sembuh tidak akan berbekas. Kasihan sekali. Ayo yang baik. Sudah aku tunggu di luar. Dingiding, kamu benar-benar berani. Kamu berani tidak pulang semalaman. Aku tidak ada pilihan. Mobilnya rusak. Cari siapa saja tidak apa kok malah dekat-dekat sama cucunya Nona Mei itu. Kamu mau muka bapak ini ditaruh di mana? Aku tidak dekat-dekat sama dia. Siapa bilang kalian berdua? Serasi Sekelai. Aksiku ini benar-benar untuk menolong. Menolong aku menyelamatkan dia. Berani kamu. Menyelamatkan? Menolong? Gimana caranya biar kamu percaya?
Kalau jujur aku percaya. Kasih tahu. Kalian berdua benar-benar tidak ada apa-apa? Saya bersumpah kepada leluhur keluarga Ding kami. Kami hanya menghabiskan satu malam di dalam mobil tidak melakukan apa-apa. Itu bagus. Kalian berdua benar-benar pasangan yang lucu. Jika kalian berdua berkumpul, siapa yang bisa hidup tenang di masa depan? Jangan khawatir Pak Jin Yuan bukan tipe saya. Itu bagus. Kunci mobil dompet. HP. Serahkan semuanya padaku. Dari sekarang kamu harus merenung di rumah. Tidak boleh keluar rumah sama sekali. Kenapa? Kamu tidak pulang semalaman. Kamu masih berani bertanya kenapa? Bukankah sudah saya jelaskan? Saya benar-benar menjadi pahlawan menyelamatkan gadis itu. Bagaimana saya bisa meyakinkan Anda? Saya sangat teraniaya lebih teraniaya dari Do E. Jangan bicara lagi. Saya tidak percaya satu tanda bakapan. Saya beritahu ya. Saya akan mematikan internetmu. Sekarang kamu hanya bisa di rumah. Fokus belajar dengan baik jika berperilaku baik. Saya mungkin akan mengembalikan semuanya padamu. Tolong sisakan HP untuk saya. Anda tidak tahu kalau anak muda sekarang, kalau tidak bawa HP seperti telanjang. Itu bagus. Di rumah kamu bisa telanjang sesukamu tidak melanggar hukum. Kakek kamu tidak adil pada saya. Di sini tidak ada keadilan untukmu kalau mau adil. Pergi ke Amerika cari orang tuamu. Jangan banyak bicara, serahkan kuncinya. Kunci mobil. HP. Jin Yuan. Kamu sudah mati. Apa yang terjadi? Ayo, Jangan sentuh saya. Saya baik-baik saja. Paman. apa yang terjadi dengan kalian? Bicaralah, apakah kalian berkelahi dengan orang? Danong. Ceritakan pada mereka dengan baik. Stop, apa yang terjadi? Kenapa ada orang modern datang ke sini? Cepat usir mereka. Siapa sutradara di sini? Saya. Kamu itu. Berani ganggu anak perempuan saya Jin Mantang. Kamu berani ya? Pukul dia. Sudah paham semuanya? Semuanya cuma macan kertas. Kamu lihat aku pukul dia sampai dia mencari giginya di lantai. Dengar tidak? Ini ayah saya. Kamu dengar dia ngomong besar. Kamu tidak lihat diri kamu sekarang seperti apa? Kamu tidak bilang aku hampir lupa. Aku bilang aku harus kritik kalian berdua dengan keras. Tidak ada pengalaman bertarung sama sekali. Saat bertarung kenapa kamu tarik aku?
Kalian berdua tarik aku bagaimana aku bisa menunjukkan kemampuan saya? Dan kamu merobek baju saya. Sudah-sudah kamu bilang saja. Muda dulu tidak pernah marah sama orang. Sudah usia segini, masih pergi bertarung dengan orang. Tampaknya benar-benar menyentuh hati. Tentu saja anak perempuan ini. Sejak kecil tidak pernah tega menyentuhnya, mereka berani memukulnya. Bukan mencari mati ya? Ayah, kamu yang paling sayang aku, kamu yang terbaik. Aku salah, tidak berani lagi. Tahu salah sudah cukup. Aku bilang makan satu kali tumbuh satu kebijaksanaan. Besok mulai ikut aku ke toko. Aku jaga lihat siapa yang berani sentuh kamu. Bauer, kamu lihat kamu. Kamu juga ikut ayah kamu bertarung. Ayah kamu bisa bela diri. Lihat tidak kamu mau apa? Nenek Danong juga bisa bela diri. Aku percaya Danong. Danong bisa tapi masih kurang pengalaman bertarung. Aku bilang bertarung itu kamu harus tutup mata dulu. Seumur hidup aku tidak pernah lihat ayah saya marah sama siapa. Bahkan untuk aku pergi bertarung. Bahkan Jin Bao juga ikut. Jadi lihat, aku di keluarga kita cukup punya posisi ya. Tentu saja. Ini namanya ayah dan anak bertarung bersama, mereka semua sayang kamu. Masih ada. Kamu nggak tahu gimana keadaannya tadi malam. Hujan deras turun dari langit. Deras, deras, deras. Di mana-mana gelap gulita, nggak ada satu orang pun. Aku sendirian penuh luka. Pada saat yang paling krusial, HP-ku kehabisan baterai. Aku pengen mati aja rasanya. Tepat di saat putus asa itu, lampu mobil Ding-Yiding menyala. Dia seperti dewa yang turun dari langit. Nggak nyangka, Ding-Yiding ternyata sok-sok Anya. Iya, aku selalu bilang dia sebenarnya peduli sama aku. Cuma dia nggak mau ngaku aja. Terus tadi malam kalian nginep di mana? Di mobil. Mobil. Dia nggak ngapa-ngapain kamu kan? Aku aja yang nggak ngapa-ngapain dia. Sudah bagus banget itu. Siuer, lewat kejadian ini, aku semakin yakin sama pilihanku. Ding-Yiding pasti pria yang baik. Aku putuskan nggak mau nikah sama orang lain selain dia. Kamu udah mutusin segitu cepatnya? Tentu saja. Sekarang pria baik itu, kayak spesies langka gitu. Harus cepat-cepat diambil. Dipegang erat-erat. Hao Lauda, kamu harus bantu aku. Tenang, aku pasti bantu sepenuh hati. Semua kebiasaan buruknya bakal aku hilangin. Hei Vive. Ngomong apa sih, aku belum tusuk. Kasihanilah aku. Ada apa sih Ding-Yiding ini, kenapa? Nggak ada apa-apa. Tadi malam kedinginan, agak demam. Aku mau bekam dia, lihat aja dia kayak gini. Kasih sini. Aku dengar teriakan dari bawah. Kira-kira ada apa? Tangzu, aku cuma sakit ringan. Kamu nggak perlu tusuk, aku kasih obat aja. Nggak perlu ribet-ribet. Kamu tadi malam di luar kena angin dingin. Kalau ini menumpuk nanti bakal repot. Kan cuma tusuk garus sama keluarin darah aja. Sampai segitunya takutnya? Cowok apa cewek sih? Kalau kamu cowok, coba aja sendiri, kan gak kamu yang ditusuk. Seneng aja ngeliat orang susah. Benar-benar. Jangan gerak-gerak, gimana mau tusuk? Kamu ini. Kamu ngapain? Kakek bantu pegangin, kamu tusuk aja berani-beraninya. Hao Jinxiu, lepas tangan kamu. Jangan teriak, nanti mulutnya aku sumbat pakai kaos kaki. Bilang aja langsung. Xiao Bai, kakek baik. Ayo Yuan R, sini-sini. Kok kamu bisa datang? Aku dengar Ding-Yiding sakit.
Jadi aku mau jenguk dia. Dia udah tidur, jangan ganggu dia. Kakek jangan gitu dong, aku udah jauh-jauh datang. Boleh aku lihat dia sebentar ya? Enggak Yuan Er. Dengerin kakek ya. Kalian berdua jangan dekat-dekat lagi. Kamu lihat semalaman nggak pulang-pulang. Kakek nggak kuat nahan ini. Kemarin itu cuma kebetulan kakek. Percaya sama aku ya. Gak akan terjadi lagi. Tenang aja. Bukan aku nggak percaya sama kamu. Aku nggak percaya sama cucuku itu. Jangan-jangan kakek lagi ngetes aku? Kamu ngomong apa sih? Kamu pintar. Kakek suka sama kamu. Tapi cucuku ini ding. Banyak banget masalahnya sekarang demi kamu. Berani nggak pulang semalaman? Nanti bakal buat kesalahan yang lebih besar lagi. Yuan Er, kakek cuma punya satu cucu kesayangan. Tolong kamu ngerti ya? Kakek pengen cucuku sukses, oke? Kakek, Ini demi kebaikan kalian berdua. Pulang aja. kakek aku. Pulang. Kakek, Bagus, demamnya udah turun. Kemarin malam kalau bukan karena kamu maksa aku cari orang, aku nggak bakal kerepotan kayak gini. Terima kasih untuk kejadian tadi malam. Terima kasih saja sudah cukup. Kamu harus melakukan sesuatu. Jarum suntik sia-sia, darah sia-sia dikeluarkan. Lakukan apa? Permintaan saya tidak tinggi, cuti sakit seminggu. Tidak bisa, kalau sudah sehat harus segera belajar. Kamu ini kenapa sih tidak seru? Sakit kepala kamu keluar saja, saya mau tidur. jangan tidur dulu, saya ada yang mau bicara. 3 hari cuti sakit juga boleh. Biaya pelajaran tetap kamu terima, asal kamu jangan mengganggu saya. Saya bicara serius. Sungguh-sungguh. Guru silakan bicara. Saya tanya apa rencanamu dengan Jin Yuan. Maksudmu apa? Sekarang kedua keluarga tahu tentang kamu dan Jin Yuan. Saya hanya ingin tahu apa rencanamu padanya. Tadi malam saya pergi menemui Jin Yuan karena perintahmu. Kamu tidak akan meminta saya bertanggung jawabkan. Jin Yuan suka padamu, jangan bilang kamu tidak merasakannya. Banyak yang suka padaku, apakah aku harus menikahi semuanya? Kamu dari zaman mana sih? Sungguh-sungguh serius. Saya yang paling tua, urusan Jin Yuan saya yang urus. Yang paling tua takut sekali. Kamu tidak akan membawa pisau dapur, memaksa saya menikahi adikmu kan? Saya tidak meminta kamu menikahinya sekarang. Saya hanya berharap kamu serius memperhatikan perasaan Jin Yuan padamu. Saya dan Jin Yuan teman sekelas. Perasaan teman sekelas yang murni hanya itu. Guru, Hao, kamu sudah melampaui kewenanganmu. Kamu terlalu banyak ikut campur, saya mau tidur keluar. Saya. Kalau kamu tidak pergi, saya akan melepas baju. Xiao Bai ini benar-benar tidak menghargai saya. Memukul anjing pun harus lihat tuannya. Berani menutup pintu untuk cucu perempuan saya. Tidak bisa, saya akan telepon dia sekarang. Jangan telepon nenek. Katakan pada nenek. Apakah Xiao Ding pernah mengganggumu? Tidak. Jujur pada nenek. Apakah kamu suka Xiao Ding? Suka dia pun tidak ada gunanya. Kakek Xiao Bai tidak suka saya. Apa? Lauding yang bodoh ini. Dia cuma punya uang busuk aja kok. Cucu perempuan saya cantik banget. Masih gak pantas sama cucu laki-lakinya ya? Dulu keluarga Mei kami. Walaupun bukan keluarga terpandang, tapi juga keluarga kaya kok. Gak bisa, sekarang juga saya akan telepon dia. Tanya dia apa maksudnya. Nenek. Jangan emosi dong. Jangan gara-gara urusan kecil kami berdua sampai mempengaruhi hubungan nenek dengan kakek Xiao Bai yang sudah bertahun-tahun ini. Tenang aja. Urusan ini biar nenek yang urus. Makan dulu. Si desa itu udah pergi ya? Emang kamu suka kasih julukan aja sih?
Siwer udah jagain di sini seharian. Baru pergi setelah masak makan malam. Saya kan gak minta dia jagain saya. Enak. Nanti cari istri ya. Kamu harus cari yang kayak Siwer. Pendidikannya tinggi, akhlaknya baik. Nanti kalau hidup berumah tangga, pasti jago ngurus segala hal. Cari yang kayak dia bercanda apa? Kalau kamu nanti cari yang kayak Siwer, makam leluhur kita pasti ngeluarin asap hijau nih. Kakek serius nih? Kayaknya saya bercanda ya. Saya sama dia. Gak mungkin sama sekali, gak mungkin sejuta gak mungkin. Lihat aja kamu kayak apa dia bisa suka sama kamu apa. Itu masih tanda tanya besar. Benar-benar gak mungkin, jangan buang-buang waktu aja. Si Hao Jinxiu itu udah punya pacar. Nenek gak mau jadikan cucu nenek jadi selingkuhan kan? Apa selingkuhan apa? Ini namanya kompetisi sehat. Saya lihat Siwer sama si Danong. Kayaknya bukan pacaran deh. Nenek bisa lihat ya. Nona Mei. Kamu bilang Jinyuan sakit ya? Oke. Besok pagi saya langsung ke sana periksa dia. Lihat apa yang Anda katakan. Bukan ini hanya masalah satu kalimat Anda. Baiklah kita bertemu besok pagi. Baik. Jinyuan juga sakit. Ya kami berdua sudah kalah. Asal Miss Mei menelepon. Anda ini dokter khusus keluarga Mei, akan bertugas lagi dengan bangga. Anda masih bicara. Anda membawa seorang gadis besar. Keluar semalaman tidak pulang. Saya sebagai orang tua diam saja. Besok ketemu Miss Mei. Anda harus menjelaskan situasi ini dengan jelas. Anda dengar tidak? Dengar. Anda. Kalau begitu kakek. Anda bilang besok kalau kita pergi. Apakah akan dimarahi? Yuaner, Anda tidak enak badan, bilang saja pada tante. Siwer ya Yuaner, kalau malam ada apa-apa, Anda cepat panggil saya, dengar tidak baik. Biarkan dia cepat istirahat, Anda tidur, tante pergi. Yiding tidak apa-apa. Dia hanya kena angin. Tapi kakek Yiding sudah mengobatinya, tidak apa-apa, Anda tenang. Kami ini sepasang kekasih malang. Mana ada kakek seperti Anda? Saya baru sembuh, Anda sudah menyuruh saya. Bisakah Anda diam? Siapa ini? Nenek baik. Miss Mei ternyata dokter terkenal di ibu kota. Datangnya Pak Ding ke rumah kami. Sungguh membawa kehormatan. Miss Mei, lihat apa yang Anda katakan terlalu formal. Anda adalah selebriti terkenal di ibu kota. Saya hanya nenek tua di gang. Anda kasih sedikit perasaan, kasih saya sedikit muka. Saya mana berani lancangkan. Jangan bilang begitu. Saya terlambat. Saya benar terlambat di jalan macet. Bagaimana keadaan Jin Yuan? Saya juga tidak tahu. Anak ini kenapa sampai menangis. Sejak kemarin pulang sambil menangis. Mengurung diri di kamar, bahkan tidak makan. Aku khawatir. Jangan sampai anak ini melakukan hal bodoh. Nenek terlalu khawatir. Aku sangat kenal Jin Yuan meski langit runtuh. Dia tidak akan kenapa-kenapa. Kok kamu bicara begitu? Kalian berdua sebenarnya ngapain waktu itu? Kami tidak ngapa-ngapain kok. Jangan marah ya Mei. Ini salah aku, kurang mendidik anak. Mending kita lihat Jin Yuan dulu, di mana dia. Di dalam kamar. Silakan.
Yuaner, gimana kabarnya? Kakek Xiaobai datang menjengukmu. Yuaner, Kakek. Terima kasih sudah menjengukku. Baik-baik, kamu tenang saja. Kakek akan periksa nadi kamu. tidak usah periksa nadi deh. Dengan pengalamanmu, tidak bisa analisa penyakitnya ya? Mei, kamu bercanda ya? Katanya aku ahli, tapi kalau tidak periksa nadi, aku tidak bisa tahu penyebab penyakitnya kan? Kakek Ding kamu datang. Periksa Yuan R. Kasih tahu kakek sakit di mana. Sakit di sini. Itu parah nih. Jangan-jangan sakit jantung. Dari mukamu saja sudah kelihatan parah. Ayo kakek periksa nadi kamu. Dengar kata kakek. Tidak usah kakek. Dengar kata kakek. Yuaner, biar kakek periksa nadi kamu, agar kakek tahu cara mengobatinya. Dengar kata nenek. Ayo tenang-tenang. Tenang. Kakek Ding penyakit Jinyuan parah tidak? Sangat parah. Aduh gimana ini kamu harus sembuhkan dia. Tapi aku akan menggunakan terapi tusuk jarum dan keluarkan darah kami yang eksklusif. Saya jamin sembuh total. Kakek, Bagus sekali, cepat tusuk. saya benar-benar tidak perlu ditusuk. Saya merasa sudah jauh lebih baik sekarang. Ambil set jarum yang paling tebal dari kotak obat. Yang paling tebal? Kakek jangan tusuk. NAK aku akan menusuk 6 titik akupunktur di tulang belakang masing-masing dengan jarum. Tidak boleh. Mungkin sedikit sakit. Tapi kalau kamu tahan ini akan berlalu. Tidak kakek, saya benar-benar tidak mau ditusuk. Nenek, tolong saya. Kakek jarumnya. Ayo. Xiaobai. Apakah perlu sampai sejauh ini? Kamu tahu kan penyakitnya apa? Ayo kita pergi minum teh. Sambil minum teh, kita bicarakan cara mengobati penyakitnya. Baik-baik, saya ikuti saranmu. Baik. Simpan. Ayo baik. Ding Er baik-baik nasihati Jinyuan. Silakan Xiu Er, ayo. Jangan berpura-pura lagi, aktingmu sehebat apapun tidak akan bisa menipu kakekku. Aku acting begini, kamu tahu kan alasannya panas sekali. Sudah, jangan main-main, aku datang hari ini. Ada hal penting yang ingin kubicarakan. Bicaralah. Jadilah pacarku. Bukan. Pengakuanmu ini agak tiba-tiba. Aku sama sekali tidak siap mental. Tidak siap? Mulai siapkan sekarang. Xiaobai. Bagaimana menurutmu Cheong Sam ini? Cantik. Kamu memakainya terlihat lebih muda. Seperti kembali ke masa muda dulu. Tentu saja. Ini didesain sendiri oleh cucu perempuanku. Satu-satunya di dunia. Tidak menyangka Jinyuan punya keahlian seperti ini. Cucuku Yuaner ini, meskipun terlihat ribut, sebenarnya sangat berbakat dan cerdas. Sejak kecil sudah lihai dan kreatif. Apa yang lakukan dengan baik. Ya, Tokoh tua kami yang berusia 100 tahun. Di masa depan kami masih bergantung padanya. bagus, sangat bagus anak ini. Yuaner kami, berwatak ceria dan lincah. Siapapun yang menikahinya, itu benar-benar berkah yang didapat selama beberapa generasi. Benar-benar. Bao kebawa aku melihat Universitas Jing. Melihat apa di sana? Itu sekolah bos saya. Di masa depan itu juga sekolah saya mau survei dulu. Tidak ada yang menarik. Bao Jie tunggu saya.
Saya benar-benar tidak bermaksud di depanmu memuji UNR kami kelebihan UNR. 3 hari 3 malam tidak akan cukup. Jin Yuan memang punya banyak kelebihan. Banyak ya banyak. Di depan kami orang dewasa berpeluk-pelukan seperti ini. Tidak pantas. Kakek nenek, kebetulan kalian ada di sini. Saya mau lapor pada kalian berdua. Saya dan Jin Yuan. Kami sudah jadian. Kalian sudah jadian. Bagus sekali. Bukannya kalian sudah selalu baik. Apa yang perlu dilaporkan? Xiaobai, kamu masih belum mengerti. Cucu laki-laki kalian dan UNR kami sedang berpacaran. Saya mau bicara dengan Jin Yuan. Apa yang terjadi? Menyatakan cinta padaku. Kamu ini anak nakal. Bagaimana bisa bermain-main dengan hal seperti ini? Saya tidak bermain-main, kami serius. Benarkan UNR? Mungkin kalian tidak tahu, kami berdua setelah mengalami hidup mati bersama, tiba-tiba menyadari. Ternyata kami selalu saling mencintai, benarkan Yiding? Ya, cinta datang terlalu tiba-tiba. Tidak bisa ditahan. Kamu ini masih berapa umurmu? Terburu-buru berpacaran, ingat. Tugasmu sekarang adalah belajar dengan baik. Usiaku di Amerika sudah bisa menikah. Kamu ingin menikah ya? Bagus, aku mendukungmu. Besok kamu bawa Jin Yuan ke Amerika untuk urus pernikahan. Kamu pulang saja ke Amerika. Kakek, bukan itu maksudku. Kakek tenang saja. Kami tidak akan sembrono. Xiaobai, urusan pernikahan bukan main-main. Kedua anak ini, dari sifat dan karakter, cocok lagi pula. Keluarga kita saling mengenal dengan baik. Kedua anak ini juga bisa bermain bersama. Kalau bisa jadi, bukan hal yang sangat baik. Nona Mei, kamu tidak tahu. Cucuku ini terlalu suka bermain. Belum punya pendirian. Aku lihat anak ini baik, tampan. Yang penting berbakti. Sangat langka. Benar Nona Mei, perkataan anak-anak. Kamu juga percaya. Xiaobai, dengar perkataanmu. Seperti merendahkan keluarga kami. Tidak sepadan. Tidak, kamu salah paham. Bukan itu maksudku. UNR di keluargamu. Cantik, pintar, dan mampu. Lihat cucuku ini. Dari kecil sudah dimanja. Suka berbuat onar. Dia tidak pantas dengan Jin Yuan, kamu setuju? Mereka masih muda, pikiran belum matang. Kalau nanti bersama, bertengkar terus, ya ampun. Kalau ada yang tidak menyenangkan, aku takut mempengaruhi hubungan keluarga kita selama ini. Benar juga. Meskipun sekarang cinta bebas, tapi kalian masih muda. Jadi teman saja. Menyesuaikan diri beberapa tahun. Kalau nanti bisa bersama, kami orang tua tidak akan campur tangan. Tenang nenek, kami berdua akan membuktikannya kepada kalian dengan waktu. Saya bilang kepada kalian, Yiding ini benar-benar telah berjanji besar kepada saya. Membual terlalu jauh. Bahwa dia akan masuk Universitas Jingga. Nenek sudah berkata aku tidak menentang kalian berdua berpacaran. Tapi tidak boleh karena cinta lalu mengabaikan studi. Tenang saja, kakek pasti tidak akan mempengaruhi studi. Yiding ingin masuk universitas. Aku juga tidak bisa tertinggal. Xiuer, aku memutuskan untuk bergabung dengan kelompok belajarmu. Aku tidak keberatan, aku rasa bisa. Jarang sekali, anakku UNR akhirnya bertekad untuk belajar. Bimbingan 1 lawan 1 Xiuer. Ajari mereka berdua bersama-sama. Ini tidak bisa, benar-benar tidak bisa. Cucuku ini perhatiannya mudah teralihkan. Kalau ada orang lain di sebelah, bagaimana mungkin dia bisakah belajar dengan baik? Apalagi tidak bisa belajar.
Betul Jin Yuan, apa yang kamu lakukan di sini? Saya di sini mendukungmu. Kalau kamu ingin belajarlah dengan guru Hao di bawah selimut. Tidak, aku ingin belajar bersamamu. Sudah-sudah kalian berdua, jangan bertengkar menurutku. Nona Mei Jinyuan tidak ada masalah. Lalu kami akan pulang dulu. Makan dulu sebelum pergi. Tidak kami pulang dulu. Sayang, kamu mau pergi. Di rumah istirahat dan sembuhkan penyakit, jangan terlalu merindukanku ya. Cepat pergi, jangan bermanja-manja. Siwer. Rencana belajar kita tetap seperti biasakan. Baiklah, sampai jumpa besok. Kakek, sampai jumpa, hati-hati di jalan. Baik. Dengar menuntun kakek. Dadah sayang. Sudah. Bukankah kamu selalu mengatakan bahwa kalian berdua tidak ada hubungan apa-apa? Apa kalian sudah merencanakan ini dari awal? Bukankah aku sudah secara resmi mengumumkan hubungan antara aku dan Jin Yuan? Apakah kamu bisa berhenti mengaitkanku dengan Hao Jinxiu? Bagaimana bisa dikatakan Jin Yuan dan Hao Jinxiu sekarang sudah menjadi saudara dalam satu atap? Kamu tidak bisa karena keinginan pribadimu mengganggu harmoni keluarga mereka. Baiklah anak nakal. Kamu menunggu saya di sini ya. Kamu bilang Siwer ini tidak baik ya? Kamu cuma tidak suka dia kampungan kan? Itu namanya sederhana lagi pula. Siwer ini anaknya berani dan teliti. Pasti bakat besar untuk belajar pengobatan tradisional. Berhenti deh Anda. Saya tetap pada pendirian saya. Hao Jinxiu Anda ingin menjadikannya murid. Saya setuju sepenuh hati. Tapi Anda tidak bisa demi warisan keluarga kita mengorbankan kebahagiaan hidup saya. Saya tidak meminta kamu menikahinya sekarang juga. Perasaan itu bisa dibangun. Lama-lama pasti timbul rasa cinta. Kamu. Di TV kan sering ada adegan seperti itu, lihat. Plot kuno seperti itu kamu percaya ya? Saya bilang kenapa Anda selalu memaksa saya untuk mencari Hao Jinxiu jadi guru privat saya. Ternyata Anda punya maksud tersembunyi ya? Sudah direncanakan dari dulu kan? Licik sekali Anda. Tidak, saya mau ganti guru. Ganti guru satu kata. Pergi. Ini zaman apa lagi? Anda masih main jodoh paksa ya? Anda ini jelas-jelas melanggar hak asasi saya. Kalau kamu tidak bilang saya hampir lupa. Kamu orang Amerika ya? Pergi sekarang juga bisa pergi. Tidak ada yang menghalangi. Anda terlalu otoriter. Saya sudah punya pacar. Kakek, lihat saya ini sudah sakit. Saya semakin parah sakitnya. Saya besok tidak bisa masuk kelas. Anda bilang ke Hao Jinxiu itu besok jangan datang. Saya mau izin sakit. Sudah izin apa lagi? Sebentar saya buatkan obat kamu minum selagi hangat. Besok pagi pasti sudah sembuh. Harus masuk kelas. Anda terlalu fasis. Saya sudah sakit begini. Anda masih memaksa saya belajar. Anak nakal melawan saya, kamu masih hijau. Kita lihat saja nanti. Hao Jinxiu, kamu si kampungan. Lihat nanti aku kasih pelajaran kamu. Besok-besok siapa yang terlalu serius belum tahu. Tunggu saja. Permisi, apakah Jin Mentang ada di rumah?
Siapa ya? Sioer kurang ajar. Ada saya panggilkan. Mantang? Abang Jin ada yang cari. Datang siapa ya? Mantang? Siokin, kenapa kamu datang? Kenapa tidak diterima ya? Ah, mana ada diterima, sangat diterima. Hari ini saya sengaja datang untuk melihat nenek. Kamu datang saja sudah cukup. Kenapa bawa banyak barang begitu? Ya memang seharusnya. Oh ya Huilian. Ini Siokin Lan yang sering saya ceritakan. Halo Siokin, halo. Kenapa berdiri saja ajak tamu masuk? Iya, silakan masuk. Saya buatkan air dulu. Siapa perempuan itu? Itu pembantu kami. Silakan masuk. Tante? Tante tidak ingat saya ya? Saya Kinlan. Kinlan yang mana ya? Saya tidak ingat sama sekali. Dulu saya sering main ke rumah kalian. Saya dan Wanyu teman sekelas dari SD sampai SMA. Wanyu, kalian itu hebat ya. Pintar sekali bisa masuk Universitas Beijing. Lihat saya tidak sebagus dia. Oh, saya ingat. Dulu kamu hitam dan kurus ya, iya. Benar kan? Makin tua makin cantik ya. Ah, mana ada tante ini. Kalau kamu tidak bilang, sampai mati pun saya tidak akan mengenal ya kan. Tante? Selama ini tante tidak berubah ya? Masih cantik seperti dulu. Saya sudah tua hampir jadi barang antik. Ah, mana ada, oh ya iya. Lihatlah, saya membawakan oleh-oleh untuk Anda dari luar negeri. Untuk meningkatkan imunitas sangat baik untuk kesehatan Anda. Kamu memang benar-benar. Kamu datang untuk melihat nenek tua ini. Saya sudah sangat senang. Untuk apa menghabiskan banyak uang saya dan Wanyu seperti saudara? Menghormati Anda adalah hal yang seharusnya. Anda terima saja, terima kasih. Sama-sama. Kinlan anaknya sudah berapa umur? Saya tidak punya anak. Hingga sekarang masih sendiri. Mama. Dia selalu sibuk dengan karirnya. Kinlan sekarang adalah bos besar. Benarkah? Jangan dengarkan omongannya tentang bos besar. Kamu terlalu santai. Tidak bisa hanya memikirkan karir. Keluarga lebih penting. Kamu masih muda belum merasakannya. Pada usiaku ini kamu akan tahu betapa sepi tanpa seseorang di samping. Ya, Dibikin. Yuaner. Sudah lama tidak bertemu. Ngomong-ngomong, Bibi membawakan hadiah untukmu, kosmetik. Ada hadiah juga. Hebat, terima kasih. Saya tidak tahu apakah kamu Pasti suka. sangat suka. Adikmu mana? Saya juga membawakan hadiah untuknya. Bauer, kami sangat pemalu. Kalau ada banyak orang dia tidak suka keluar. Kamu masuk dan panggil Bauer. Baik, Anda duduk di sini dan tunggu, saya akan memanggilnya. Baik, Yuaner, telepon ibumu. Katakan Bibi Kinlan sudah kembali. Nah, Nenek. Lihatlah, ibu saya akhir-akhir ini sangat sibuk dengan pekerjaannya. Saya kira dia sedang sibuk bekerja sekarang. Anda telepon dia sekarang. Apakah tidak mengganggunya ya kan, Ayah? Tidak sibuk, terutama karena perbedaan waktu. Sekarang mungkin dia sedang tidur. Bibi jangan menangis. Mama jangan menangis. Nenek jangan menangis. Kita berbaris, aku memukul-mukul, aku akan menyuruh Jin Bao untuk memukul. Tunggu sebentar. Jangan menangis, mereka sudah pergi untuk memukul. Jangan menangis. Cepatlah sedikit. Mengapa mendorongku? Siapa wanita itu? Aku bertanya padamu. Bukankah dia teman baik ibu kita sebelumnya? Baru saja kembali dari Hong Kong. Semua salahnya. Apa yang disalahkan? Cepat-cepatlah, ayo kita berdua siap-siap. Benar-benar. Bibi jangan menangis. Menangis seperti ini bisa merusak kesehatanmu. Bauer akan segera meneleponmu. Apa Bauer sedang melakukan?
Sudah datang. Cepatlah. Nenek telepon dari ibuku. Wanyu, Ibu, ibu merindukanmu. ibu aku juga sangat merindukanmu. Wanyu, Jangan menangis. Melihatmu menangis seperti ini, aku merasa lebih sedih lagi. Segalanya baik-baik saja di sini. Tenang saja. Dengar-dengar Kinlan ada di rumah kita. Bisa suruh dia mengangkat telepon? Aku ingin bicara dengannya. Aku ingin bicara 2 kalimat dengannya. baiklah. Dia ingin bicara denganmu. Bicara denganku? Bicara-bicara lebih banyak lagi. Halo? Wanyu. Lihat kali ini kembali tidak bertemu denganmu, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kali ini aku pulang dan tidak akan pergi lagi. Serahkan Bibi padaku, kamu tenang saja. Sering-seringlah menelepon ke rumah. Bibi sangat memikirkanmu. Kamu sibuk ya? Baiklah kalau begitu kamu sibuk dulu. Nanti kita hubungi lagi, sampai jumpa. Bibi sibuk jadi dia tutup telepon dulu. Dia selalu sibuk. Ini, Bauer. dia sangat mirip dengan ibunya. Atau mungkin lebih mirip aku? Bagus sekali. Seperti mengambil kelebihan dari kami berdua. Oh ya, ini hadiah untukmu. Cepat ambil. Terima kasih Tante. Tidak usah terima kasih. Sudah Tante, sekarang kamu bisa tenang. Akhirnya melewati rintangan ini dengan selamat. Apa aku turun ke dunia untuk menjalani cobaan? Tidak untuk memastikan semuanya berjalan lancar, aku harus ikut memantau. Jangan menangis lagi. Nenek, sudah telepon Mama. Setelah telepon jangan menangis lagi. Tante, kalau kamu tidak keberatan, kedepannya aku akan jadi anak perempuanmu sendiri. Kamu akan jadi mama kandungku. Anakku, anak baikku. Aku punya anak perempuan lagi. Nenek, kamu punya anak perempuan lagi. Bukankah itu berarti aku punya ibu angkat, Tante Kinlan? Kedepannya kamu jadi ibu angkatku ya. Wah, bagus sekali. Hari ini aku benar-benar beruntung. Dapat anak perempuan secantik ini. Lagi pula mungkin seumur hidup aku tidak punya anak. Sekarang ini bisa menutupi rasa penyesalanku. Kinlan, kamu harus pikirkan baik-baik. Sekarang lihatnya si baik. Nanti kalau sudah kenal lama baru tahu. Ramai dan cerewet, nanti jangan sampai kamu kesal. Dari pertama ketemu aku sudah suka. Ini namanya ceria dan menggemaskan. Bauer Yuan panggil ibu angkat. Cepat panggil ibu angkat. Tante. Lihat, Aku pulang dulu, tunggu-tunggu. Hadiah dari ibu angkatmu, cepat ambil. Terima kasih Tante. Anak ini malu-malu banget. iya sudah kelihatan. Aku dan ayah masing-masing bikin cheongsam untukmu. Ayah, Kalau orang lain pasti tidak dapat perlakuan seperti ini. Benarkah? Dan aku tidak akan bilang dulu mana yang didesain ayah. Kamu pilih sendiri dulu ya, aku ambilkan untukmu. Bagus sekali. Aku benar-benar merasa terhormat. kamu sangat baik padaku. Aku harus tunjukkan kemampuan terbaikku dong. Ada apa? Siapa perempuan itu? Itu teman Om Jin, kenapa? Tidak ada apa-apa. Kalau tidak ada apa-apa, masuklah ke dalam.
Bu, kamu tidak tahu di Hong Kong. Desainer seperti Mantang, kalau mau buat baju khusus, harganya bisa puluhan juta loh. Banyak banget ya, iya dong. Keluarga kita tidak perlu. Kita sudah jadi satu keluarga Mantang. Kasih. Aku juga tidak pernah berniat minta uang. Bu, aku berani bilang, di seluruh Hong Kong tidak akan ada desainer sebaik Mantang. Skill Mantang memang tiada duanya. Benar? Aku tetap suka desainannya untukku. Sederhana dan rapi. Mantang, aku datang kali ini untuk meminta kamu kembali. Minta aku. Aku cuma tukang jahit kecil. Jangan bercanda deh. Masa sih bercanda? Perusahaan kami sedang mengembangkan bisnis di dalam negeri. Kami butuh orang seperti kamu. Tidak bisa kalau Mantang pergi. Toko kita gimana dong? Nek, toko kita sudah sepi begini. Masih perlu dilanjutkan. Dasar anak cerewet. Nek, kamu juga tidak bisa mengganggu ayahku mengembangkan bakatnya kan? Bu, perusahaanmu bergerak di bidang apa? Perusahaan kami bergerak di bidang properti. Properti. Lumayan juga ya. Tapi ayahku, dia kayaknya cuma ngerti gunting, tidak ngerti properti. Jangan banyak omong, selalu ada aja kamu. Cepat bilang yang penting. Silakan pilih satu, silakan pilih. Kedua pakaian ini bagus ya. Coba lihat, bukankah begitu Ibu? Katakan saja mana yang paling Anda suka. Anda bisa merasakannya, semuanya bagus. Coba rasakan. Saya rasa yang ini juga bagus. Benar. Saya lebih suka yang ini. Benar pemilik toko. Lihat kan. Sungguh bagus, benar-benar Anda yang desain. Luar biasa. Jinyuan mendesain dengan sangat baik. Ayah saya. Dia bilang desain saya terlalu avant-garde. Anda memang punya selera. Akhirnya saya menemukan orang yang tepat. Saya tidak menyangka Anda bilang Jinyuan cantik. Dan juga sangat berbakat. Kedepannya pasti akan melampaui ayah Anda. Ayah, dengarkan ini, bukan saya yang bilang. Jangan terlalu cepat bangga. Ciri khas Kipao adalah kerajinannya. Jangan sampai Anda menghancurkan merek kami yang sudah berusia ratusan tahun. Jangan sampai. Nenek, tenang saja. Inspirasi desain saya ditambah keahlian ayah saya pasti membuat ibu angkat saya menarik perhatian 100%. Ibu angkat sekarang sudah baik. Toko tua Anda yang berusia ratusan tahun ini sudah ada penerusnya. Pemilik toko, menurut saya, Anda sebaiknya serahkan toko ini dengan tenang kepada saya. Anda dan ibu angkat bisa fokus pada bisnis. Saya rasa bisa. Tidak. Saya belum begitu mengenalnya. 3 hari memancing, 2 hari menjemur jaring. Apapun yang dilakukan tidak pernah konsisten. Benar-benar. Nenek, itu karena Anda belum benar-benar menyerahkan toko kepada saya, bukan? Jika Anda benar-benar mempercayakannya kepada saya jamin dalam 3 bulan pasti bisa meningkatkan kinerja setidaknya 2 kali lipat. Anda hanya bisa membual. Anda tidak percaya, bukan? Saya bilang coba saja. Serahkan toko kepada saya selama 3 bulan. Jika saya tidak bisa menyelesaikan tugas, aku sendiri yang mengundurkan diri, gimana? Mama dukung kamu. Nanti, aku perkenalkan teman-teman baikku padamu. Biarkan mereka masing-masing bantu. Mereka punya banyak uang. Bagus sekali, Mama, jangan khawatir. Aku pasti nggak akan mempermalukan Mama. Aku percaya padamu. Bos, kenapa nggak cepat-cepat kasih jawaban? Mantang, Kamu gini aja. Biarkan aku pikir-pikir dulu. oke, kamu pikir-pikir dulu. Mama, aku ada urusan. Aku balik ke kantor dulu, beberapa hari lagi aku datang lagi. Jangan buru-buru, makan dulu baru pergi. Nggak usah, lain kali aja. Aku pergi, aku antar kamu, nggak usah. Mama duduk aja biar Mantang dan Jinyuan yang anterin aku. Sering-sering datang ya, oke? Aku pergi, Mama pamit.
Apakah Jinyuan yang nelpon? Kok Mama tahu? Aku nebak kayaknya nggak ada orang lain. Aku nelpon pakai telepon internet, pakai software pengubah suara juga. Kita juga nggak ada pilihan lain. Iya, Mantang. Barusan aku bilang sama kamu pikir-pikir baik-baik. Tunang, aku pasti serius mikirinnya. Aku cuma khawatir. Aku nggak pernah kuliah. Nanti malah bikin kamu malu. Kamu nggak usah khawatir soal itu. Bos, kesempatan bagus ada di depan mata. Kok masih bingung sih? Beneran deh. Nggak apa-apa, ini nggak perlu buru-buru. Nanti biar papamu datang ke tempatku. Inspeksi sih nggak kapan kamu ada waktu. Aku mau belajar. Biar aku juga bisa lihat-lihat. Gimana aja boleh, aku duluan ya? Aku anterin kamu ke mobil. Nggak usah, mobilnya udah di depan. Dah?